أشهد أن محمدًا رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saya cintai karena Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai tempat untuk sujud kepadanya. Sebagaimana sering kita dengarkan dari guru-guru kita, wa ja'alal ardu masjida, dan telah dijadikan bumi-buminya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk sujud kepadanya. Sungguh di mana saja kita mampu dan bisa untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tiada tempat yang terbaik untuk meletakkan daripada jabha kita ini di tanahnya Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan fi buyutillah, di rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid yang sekarang terdapat di mana-mana sebagai wadah yang terbaik untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah tempat yang termulia untuk sujud, ruku', tilawatil Quran, belajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperdalam kembali ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita dengarkan beberapa nasihat sebagaimana yang disebutkan, man nawwaral masajidallah nawwarallahu gabrah. Siapa orangnya yang memberikan kehidupan cahaya dalam masjid-masjidnya Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan cahaya di alam kubur mereka nanti. Makna di antara yang dimaksud memberikan cahaya kepada masjid-masjidnya Allah adalah dengan menghidupkan qiraatil Quran di masjidnya Allah, dengan i'tikaf di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengkaji dan mengaji ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita sering dapati bahwasanya dari zaman para sahabat Rasul, mereka menghabiskan hari-hari dan malam mereka di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kita dengar banyak sejarah ketika Abu Hurairah mengatakan kepada seluruh penduduk daripada yang berada di pasar kota Madinah, sungguh Nabi Muhammad membagikan warisannya di Masjid Nabawi. Sungguh Nabi Muhammad membagikan warisannya di Masjid Nabawi. Maka berapa banyak para sahabat berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi. Setelah berada di Masjid Nabawi, mereka tidak mendapati harta dari berupa materi yang mereka anggap, namun mereka mendapati sekelompok manusia sujud dan ruku kepada Allah, sekelompok manusia asyik membaca Al-Quran, sekelompok manusia asyik mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, sekelompok manusia asyik mempelajari hukum halal dan haram. Maka mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah yang belum bergerak dari tempatnya, lalu berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak dapati di Masjid Nabawi harta warisan Nabi Muhammad SAW dibagikan. Maka Abu Hurairah berkata, tidakkah kalian pernah mendengar, sungguh Nabi Muhammad telah bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman illa warasal ilm. Nabi Muhammad tidak memberikan daripada warisan mereka sebuah emas dan perak, melainkan Nabi Muhammad memberikan warisannya adalah ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pembagian warisan ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dimulai daripada masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga sering kita dengarkan daripada ucapan guru-guru kita yang mengatakan, al-mu'min fil masjid kas-sama'i fil bahr wal munafiqin fil masjid qat-tayr fil qafas. Seorang mukmin yang berada di masjid seperti ikan yang berada dalam lautan, dan seorang yang munafik yang berada dalam masjid seperti burung yang berada dalam sangkar. Masjid adalah tempat terindah bagi seorang mukmin. Masjid adalah tempat termulia bagi seorang mukmin. Di sanalah dia bisa hidup, di sanalah dia bisa mendapatkan kedamaian. Namun sebaliknya, mereka orang-orang yang mempunyai sifat nifak dalam jiwa mereka, masjid adalah sangkar, masjid adalah penjara bagi diri mereka semuanya. Ibadallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang mukmin yang betah, istiqamah
untuk menghiasi kehidupan kita dengan berada di masjid rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, disempurnakan dengan ziarah magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.